Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Ya, baik ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Sekarang cobi Mas Dafa memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan anak-anak, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kata sisa Indonesia, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa, kita pasti jaya untuk anak-anak sudah belajar mengenai tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, hari ini anak-anak memasuki tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran ketiga. Coba siapa yang semalam belajar? Anak-anak sudah belajar pembelajaran kedua tentang ragam karya seni tempel ya, yang ada di video yang kemarin dikirimkan sama Pak Tangis. Nah, selain itu anak juga belajar tentang informasi dari baca. Pada hari ini anak-anak akan belajar tentang menemukan informasi baru dalam bacaan, kemudian tentang kegiatan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan. Kemudian anak juga akan belajar mengenai pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini nanti diharapkan anak-anak mampu menyebutkan keragaman ekonomi dengan fokus. Kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Bila aku mau belajar, maka aku harus fokus. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Apa saja itu? Ayo, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang anak-anak nonton video berikut ini. Kondisi wilayah Indonesia mempengaruhi keberagaman aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelum Miss Dia lanjut, Miss Dia mau bertanya terlebih dahulu. Siapa nih yang tahu apa sih kegiatan ekonomi? Ayo, ada yang tahu nggak? Kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sehingga kegiatan ekonomi juga disebut dengan pekerjaan. Jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu bidang pertanian dan bidang non-pertanian. Berikut ini adalah jenis kegiatan ekonomi di bidang pertanian. 1. Pertanian bercocok tanam. Indonesia dikenal dengan negara agraris. Maksudnya, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pekerjaan di bidang pertanian. Contohnya yaitu petani padi, petani jagung, dan buah-buahan. Kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Kegiatan ekonomi di bidang peternakan biasanya menghasilkan telur, daging, susu, dan bulu atau kulit. Hewan yang dapat diternak dapat dibagi tiga, yaitu peternakan unggas, contohnya ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, domba, dan kambing. Peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau. Tadi itu video tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, tadi ada kegiatan apa saja ya? Ada 4. Ada bidang pertambangan. Ya. Nah sekarang anak perhatikan. Itu ada 4 macam kegiatan ekonomi ya. Yang pertama itu ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Dan yang kedua ada ekonomi di bidang peternakan. Kemudian yang ketiga ada ekonomi di bidang pertanian. Ekonomi di bidang mana? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ya. Ini ada video kedua anak-anak ya. Anak-anak simak ya dengan baik video tentang arti penting memahami keragaman ya. Meskipun tadi ada keberagaman kegiatan ekonomi, namun kita harus saling menghormati ya. Memahami keragaman masyarakat Indonesia. Anak-anak hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan masyarakat dengan menerima segala keragaman masyarakat dengan bijaksana. Sikap yang harus dimiliki keragaman. 1. Mengobrol atau menunggu teman yang beribadah, karena bisa saja obrolan kita bisa mengganggu kekhusyukan dalam beribadah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku, karena jika kita menghargai budaya suku lain, maka timbullah sebuah kerukunan dan keharmonisan. Tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa anak. Yang tadi video mengenai arti memahami keragaman Indonesia. Nah, itu terdapat berbagai keragaman ya, ada keragaman suku, budaya, keragaman agama, ya, bahasa. Nah, namun adanya berbagai keragaman tersebut kita tidak bisa justru dengan keragaman tersebut kita harus semakin persatuan dan kesatuan ya dengan keragaman tersebut. Nah, dengan keragaman tersebut kita harus saling menguatkan dalam persatuan dan kesatuan ya. Bu, ada pertanyaan Bu, kenapa ada suku budaya? Pertanyaan yang sangat bagus anak-anak, terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita diskusikan bersama. Yuk, siapa yang tahu kenapa ada suku budaya di Indonesia? Ini adalah bacaan arti penting memahami dalam Indonesia. Ya. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama. Yang bisa mempertahankan budaya nasional. Kita harus menjaga keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk
kesatuan dan kesatuan negara kesatuan republik. Ini saya ada pertanyaan Bu. Nah, Ini saya kurang memahami keragaman dalam dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan republik. Ya, beberapa dampaknya. Yang pertama itu terjadinya konflik, ya, baik konflik antar suku maupun konflik saya antar. ada pertanyaan. Kenapa keragaman di Indonesia dibudayakan? Itu pertanyaan yang bagus, anak-anak. Ya, pertanyaan yang bagus. Mari kita diskusikan bersama. Saya ini bisa ya. Keragaman di Indonesia dipertahankan atau dikembangkan karena keragaman di Indonesia itu merupakan ciri khas dari bangsa itu. Sekian materi dari itu. Tadi kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Keragaman Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu tentang apa tadi? Ya, ada keragaman, kemudian ada kondisi ekonomi, ya, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Dari bacaan arti penting memahami keragaman, ada yang bisa menyampaikan informasi baru dari bacaan ini, dari paragraf pertama. Ada yang bisa mengungkapkan pendapat. Informasi penting itu bisa didapatkan dari kalimat utama, ya, dari ide pokok. Nah, ide pokok itu dari kalimat utama. Nah, di sini kalimat utamanya itu keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa yang bisa memperkaya hasanah budaya nasional. Ya, pada pertama. Ini ada tugas untuk hari ini. Tuliskan informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Contohnya pada paragraf 1 itu informasinya keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya hasanah budaya nasional. Nah, nanti anak-anak mengerjakan tugas yang ini ya. Nanti anak-anak ini tuliskan informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, untuk teksnya nanti Ibu kirimkan melalui WA, ya. Nanti Ibu kirimkan melalui WA. Jelas anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Dengar. Tidak. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.